Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal punahnya motor bebek. Dan ya sekarang peminat motor sport makin sedikit, motor matic yang makin banyak. Jadi ini terjadi terutama di Indonesia ya. Kalau di India itu justru motor manual kapasitas kecil yang laris. Hero itu yang jadi nomor satu, bukan Honda ya, tapi Hero. Unik ya, Honda di sana yang laris memang motor matic. Tapi motor matic di India bukan nomor satu. Nah, kenapa kok di Indonesia ini motor bebek jadi berkurang, yang motor sport juga berkurang, yang bebek bisa dibilang sudah habis, sudah nggak ada lagi yang berminat beli. Apa sih yang membuat orang-orang itu kok jadi malas beli motor bebek? Yang pertama, menurut penulis jelas ya, karena motor bebek itu manual, motor matic itu enggak. Otomatis digaspol bisa langsung enak. Dari sisi performa juga dan tentunya harga ya. Dari sisi performa motor bebek itu enggak lebih kencang daripada motor matic. Apalagi sekarang motor matic kemampuannya sudah meningkat ya. Jadi awalnya kenapa sih orang itu malas pingin pindah dari motor bebek? Yang manual itu pertama, soalnya kan ya motor bebek itu pindah gigi itu butuh pengetahuan. Karena kalau shift up terlalu awal atau shift down terlalu dini itu bisa nggak enak gitu rasanya, tarikan terasa nggak enak sekali gitu. Jadi karena butuh pengetahuan, seorang pemula itu jadi nggak tahu caranya pakai motor bebek yang enak. Kalau dari sisi kestabilan, motor bebek itu justru lebih stabil daripada motor matic, kecuali merek Honda ya, merek Honda yang nggak impor. Kalau motor Honda yang nggak impor itu waduh, nggak imbang bodinya itu, nyengse. Jadi kalau ngerem gitu ya suka miring sendiri, cenderung membuang ke kanan kalau direm. Itu motor bebek Honda yang buatan lokal. Kalau yang impor enggak ya, stabil sama dengan merek lain-lain. Kalau konsumsi bahan bakar gimana ya? Kalau konsumsi bahan bakar itu yang bebek
sebenarnya punya potensi lebih irit daripada motor matic. Jadi bebek 110 ya, itu bisa lebih irit daripada motor matic 110. Contoh gampang itu Suzuki Smash. Suzuki Smash lawan Suzuki Next 2 atau Next namanya itu. Suzuki Smash lebih irit. Ya sama-sama diiritkan, tapi Suzuki Smash kalau mau bisa lebih irit. Karena ya orang jadi bisa memanfaatkan transmisi ya. Gigi 4 jalan 40 km per jam. Itu bisa lebih irit daripada motor matic jalan 40 km per jam. Ya karena kan matic itu satu transmisi ya. Nggak bisa pilih kayak yang ideal. Cuma ya itulah, karena zaman motor bebek itu masih zaman karbu, dan Honda itu termasuk pabrikan yang karbunya jelek, karbunya kuno ya. Motor yang populer kan Honda ya, mau nggak mau. Orang jadi berpikir motor bebek itu boros. Penulis sendiri punya pengalaman pribadi ya. Konsumsi bahan bakar dihitung dari full to full ya. Karena tiap hari ngisi bensin sekian ribu kan apal toh ya. Jarak dari rumah ke kantor PP juga sudah apal. Itu kayak itu kalau pakai motor bebek ya, motor bebek Suprafit Ignu bisa ketemu 1:30, ketemu 30 km per liter. Boros itu, boros. Sama motor ini aja kalah ya. Ini penulis sering dapat ya, sekarang ini saya naik dewe nyetirnya itu 38 km per liter. NMAX 150 cc, tenaganya 11 kW, berapa HP itu? 15 HP lah sekitar itu. Bisa lebih irit dari Honda Suprafit Ignu yang di atas kertas tenaganya sekitar 6,7 HP. Tenaga 2 kalinya tapi dibirit. Edan kan? Ya udah zaman gitu. Jadi harusnya ya motor bebek itu bisa lebih irit dari motor matic. Tapi karena teknologi yang kuno, maklum Honda males ngai teknologi yang canggih ke konsumen zaman-zaman gitu itu. Terus sama karena pemakaiannya yang pakai itu nggak bisa, karena butuh pengetahuan. Motor setengah lagi kan, jadinya motor banyak yang pakai motor bebek itu nggak bisa buat motornya irit. Jadi mungkin dulu waktu awal-awal ya, waktu awal datangnya motor matic itu orang masih punya pengetahuan gimana caranya mengendarai motor bebek dengan irit. Tapi seiring dengan makin maraknya motor matic, makin banyak orang yang nggak tahu caranya pakai motor bebek secara irit. Jadinya ya konsumsi bahan bakar pun makin menurun. Apalagi pada waktu transisi injeksi, transisi irit, itu matic duluan, bukan bebek duluan. Dulu kan zamannya Mio itu motor boros ya, sampai sekarang terkena boros. Maksudnya Mio karbu loh ya. Itu ya borosnya kira-kira 1:30 juga lah kalau pemakaian harian, atau lebih parah. Karena ya Yamaha lebih mementingkan tarikan ya. Sama lah kayak NMAX ini, tarikan awalnya nyentak, beda sama PCX ya.
beda sama kayaknya Honda. Dulu Mio itu boros, jadi ya penetrasi pasarnya beda dengan sekarang. Motor Matic makin laris itu ketika sudah mulai zamannya injeksi dan berbarengan dengan iklan-iklan motor Matic makin irit. Jadi lebih irit 15%, orang mikir, wah ini bagus ini, bisa lebih irit 15%. Ini pasti lebih irit daripada motor PP. Ya orang pun lebih tertarik beli motor Matic. Nah, kembali lagi. Barusan penulis tanya-tanya ya soal oli Shell di toko di SPBU Shell. Gak jualan ya, yang belakangnya 50, jualnya yang belakangnya 40 atau 30. Waduh, nggak mau. Ini motor apa ya, main begini dikasih 40 cepet encer. Harus balik lagi ke topik. Penulis lupa mau bahas apa. Yang sekarang tahap selanjutnya, satu lagi yang bikin motor bebek itu males ya memiliki. Penulis juga termasuk yang males memiliki motor bebek itu adalah rantai. Perawatan rantainya tuh ribet. Ya mungkin nggak merasakan ya kalau mereka yang pakai motornya nggak dipakai bawa 100 km per jam. Ya walau bebek kecepatannya bisa 100 ya di sepedo. Ya mungkin 95 km atau 90 km per jam, nggak tahu lah. Tapi kalau jalan 100 di motor bebek pakai ya karena ada rantainya gitu. Rantai itu sering sekali pelumasannya hilang. Apalagi kalau pas hujan. Jadi ya, motor penulis sudah nggak pakai ban standar, jadi bannya sudah nggak pakai pola kotak-kotak. Pola kotak-kotak zaman dulu kan kalau dipakai jalan hujan itu kan ngeri ya. Ban itu bisa geser sendiri, motor itu bisa geser sendiri dulu kalau kena kena hujan, air hujan, genangan air hujan di jalan itu. Motor bisa geser sendiri, cerit itu. Kalau jalan dia sekitar 80-100 gitu saat musim hujan, kayak gitu. Ya ngeri kan. Tapi begitu pakai ban sport, pakai ban yang kembangannya ya, kalau istilah zaman dulu, istilah ban kembangan sport, model guratannya menyilang, wes lancar, jalan 100 lurus, nggak goyang-goyang gini lagi. Pakai yang kembang tahu itu ya sama. Jadi sekarang Matic itu kan bannya itu selalu pakai ban kembangan sport ya istilahnya. Jadi ya lebih stabil itu, ya itu salah satu keunggulan juga. Tapi yang utama itu dari rantainya. Dulu orang itu ngomong motor nggak pakai penutup rantai itu sporty. Dulu orang berpikir bahwa pakai penutup rantai itu ribet. Jadi ya maklum lah orang orang itu mesti mikirnya negatifnya toh. Bunyi kelotak-kelotak. Terus apalagi rantai sering nyentuh-nyentuh
bagian penutup rantainya. Ya karena masangnya salah ya. Yang salah juga pabriknya, masih dudukan penutup rantainya kok nggak sip ya. Ya akhirnya pun muncullah versi sporty. Versi sporty itu yang tanpa penutup rantai. Dianggap keren, penampilannya hebat gitu. Nah itulah, mulai sejak itulah motor pakai rantai itu jadi merepotkan. Penulis sempat merasakan motor yang pakai penutup rantai. Motornya RC pernah, Kristal pernah. Ya pokoknya pakai penutup rantai lah, lupa penulis motornya apa. Itu melakukan perawatan baik di musim hujan maupun musim kemarau. Itu setiap 6 bulan sekali. Gak ribet lah. Motor langsung gawe saenake. War. Cuma kerasa ada nggak enak kalau sudah 6 bulan gitu. Itu lama kan? 6 bulan itu cukup lama itu. Nggak terlalu merepotkan, nggak terlalu menyita waktu. 6 bulan sekali kan, 6 bulan sekali. Itu pun nggak ribet. Sama pabrikan itu di bagian bawah dikasih lubang untuk bisa melumasi rantai. Cuma kalau waktu servis tok dibongkar itu dibersihkan tanah-tanahnya. Pirang-pirang tanahnya banyak, biasanya ngumpul ngedon di bagian depan penutup rantainya. Tapi enak, perawatannya nggak ribet lah. Nah begitu rantai sudah nggak pakai tutup lagi, mulailah repot karena ya rantai itu jadi penghalang gitu loh. Jadi penghalang, mau kencang itu nggak bisa karena kehalang rantai. Jadi mungkin yang punya motor bebek ya, sering pengalaman suara rantai kericik gitu. Itu karena kurang pelumasan, dan itu harus dilumasi. Ngumasinya tentu aja nggak bisa pakai oli bekas. Oli bekas itu nggak cocok, harusnya kan pakai stempet ya. Tapi orang sering pakai oli. Ya penulis juga pinginnya pakai stempet, tapi nggak bisa, sama aja. Jadi karena sama aja, lebih enak pakai oli baru ya. Penulis nggak pernah pakai oli lama kalau untuk rantai, percuma. Pakai oli baru. Nah, itu pakai oli baru pun nggak bisa awet. Kalau selama nggak hujan itu bisa mingguan. Tapi kalau sudah hujan, nah sehari itu bisa hilang. Jadi misalnya pagi pakai itu sambil kehujanan, itu jalan 100 kehujanan, nyampe di kantor habis olinya. Begitu pulang wis terasa rantai nggak ada oli. Masa ya harus ngelumasi waktu di kantor? Ya gak enak lah, terpaksa jalan dengan kondisi rantai tidak dilumasi. Itu nggak enak, asli nggak enak, kehambat gitulah. Jalan biasanya bisa 100 cuma bisa 95, dan itu pun gak enak. Kalau misalnya nggak hujan gitu ya udah cukup lama. Masalahnya kalau begitu pakai
sekali pakai nggak dilumasi maaf, sekali pakai nggak dilumasi, maka rantai ini terasa melar. Jalan 100 ya, ini bukan jalan cuma 60-an. Kalau jalan 60 nggak akan terasa, masih rantai ini karaten, nggak pernah dilumasi, jalan ya masih normal. Terasa melar. Melarnya itu taunya dari mana? Ya dari nyetel rantai itu. Jadi wes gara-gara orang goblok banget ngomong motor nggak ada penutup rantainya itu sporty, akhirnya motor bebek nggak pakai penutup rantai. Akhirnya rantai itu jadi sumbernya ketidaknyamanan punya motor bebek. Dan akhirnya orang-orang yang pada ngomong nggak pakai penutup rantai sporty itu akhirnya nggak beli motor bebek lagi. Ya itulah bodohnya orang-orang, menyarankan sesuatu tapi mereka sendiri akhirnya menghindari. Itu yang salah satu hal yang penulis itu jengkel juga sama orang Indonesia ya. Menyarankan sesuatu tapi mereka sendiri nggak peduli. Mereka sendiri akhirnya beli motor lain, jeplak saya naik, tapi akhirnya nggak di konsisteni sendiri. Motor bebek nggak pakai penutup rantai juga jadi salah satu penyebab banyaknya korban baju terlilit rantai, terlilit as belakang. Pastinya ya awal terlilit karena bajunya itu masuk di antaranya rantai dan gigi belakang. Itu terjadi karena rantai nggak ditutupi. Ya itulah bodohnya orang Indonesia, bodohnya sales, bodohnya pabrikan yang jual motor di Indonesia. Makanya di Indonesia motor bebek itu dihindari, soalnya gitu, bahaya. Punya istri yang suka baju panjang, punya motor bebek, nah itu bahaya, resiko. Di luar negeri gimana? Nggak gitu. Orang luar negeri itu lebih pintar daripada orang Indonesia. Mereka punya otak, sehingga motor bebek itu dijual dengan penutup rantai. Kayak Vietnam, kayak Thailand, itu motor bebek dijual dengan penutup rantai. Aman, nggak kejirut, nggak kayak orang bodoh-bodoh di Indonesia. Ya semuanya bermula dari gaya sporty. Yang repot juga adalah orang Indonesia itu mekaniknya bodoh-bodoh. Kalau untuk soal nyetel rantai terutama. Jadi untuk soal nyetel rantai, mekanik Indonesia itu banyak yang bodoh. Tahu sendiri kan kalau anjuran untuk nyetel rantai gimana? Anjurannya adalah motor di sandar tengah. Itu bodoh itu. Kenapa bodoh? Karena pabrik Indonesia itu bodoh-bodoh juga. Pabrik Indonesia itu nggak bisa bikin motor itu senter, nggak bisa bikin setelan suspensi yang pas, sehingga saat motor disetel rantainya pada saat di sandar tengah, begitu dinaiki setelan rantainya jadi nggak pas. Jadi bodohnya itu adalah kombinasi kebodohan dari mekanik dan pabrikan. Penulis ya sering nggak habis pikir ya, kenapa kok orang berpikir insinyur itu pasti pinter. Enggak, insinyur itu akumulasi hasil penemuan orang pinter-pinter terus diteruskan sama orang lain yang belum tentu pinter juga, yang kadang posisinya naik itu bukan karena kepintarannya tapi karena politik.
karena misalnya kehebatannya dalam menyenangkan atasan pada waktu pesta minum sake kayak gitu kalau di Jepang. Kehebatannya menyenangkan bos kalau di rumah hiburan kayak gitu itu kalau di Jepang. Jadi belum tentu karena kemampuan. Kalau di Jepang itu kayak gitu tradisinya. Yang pinter belum tentu naik paling atas. Makanya sekarang banyak blunder-blunder yang dilakukan pabrikan Jepang, yaitu blunder yang ngomong, oh oleh ahli kami sudah diselesaikan, dijamin nggak ada geredek lagi, tapi ternyata buktinya masih geredek. Ya kebodohan-kebodohan kayak gitu itulah yang terjadi di pabrik Jepang sekarang ini. Bukan yang pinter yang ada di puncak itu, tapi yang pinter politis, bukan yang pinter mekanis. Dan nyetir rantai seperti itu penulis sudah beberapa kali ya, nggak peduli Suzuki, nggak peduli Honda, Yamaha juga begitu. Kalau servis di bengkel disetel kan rantainya, itu nyetelnya pasti sandar tengah, goblok. Harusnya itu nyetel itu sambil dinaiki baru pas. Motor itu dipakai waktu dinaiki, bukan waktu di sandar tengah. Dan karena itulah setelan rantai motor-motor di Indonesia itu pada nggak pas semua. Ini tentu nggak bisa diterapkan sama motor luar negeri ya, moge. Karena moge nggak ada standar tengahnya. Nyetel rantai ya dalam kondisi miring. Beda ya. Apalagi rantainya motor moge kan sudah pakai O-ring ya, dijamin awet lah. Ya itulah kira-kira mengapa kok motor bebek itu berkurang. Sumber utamanya sih karena kebodohan ya. Kebodohan orang yang nggak niat beli motor. Ya wis gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.